Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang seputar dunia para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Dan semakin terbukti saja hasil dari penelitian seorang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu filologi disebutkan bahwa para Khabib Ba'alawi itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ditambah lagi, didukung dengan jejak rekam, jejak digital para Khabib Ba'alawi yang ketika mereka berdakwah, isi dakwah mereka tidak sama dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Isi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama mengajak manusia untuk ke jalan tauhid. Dan itu jalan dakwah para nabi dan rasul kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul kecuali untuk menyerukan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk tauhid. Tapi ketika kita melihat jejak rekam para Khabib Ba'alawi, justru mereka ini mengajak umat untuk melakukan kesyirikan. Bahkan mereka mengatakan bahwa ada para mukibin yang sudah mati, kemudian ditanya oleh malaikat, man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu dijawab oleh mereka bukan sesuai dengan syariat Islam. Kalau menurut syariat Islam, ketika ditanya man robbuka, maka dijawab Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Maka dijawab, nabiku Muhammad SAW. Ketika ditanya, ma dinuka? Maka dijawab, agamaku Islam. Tapi beda lagi kalau Khabib Ba'alawi. Ditanya man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka? Ditanya Habib Abdullah Al-Haddad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu kan bukti bahwa para Khabib Ba'alawi itu sejatinya sudahlah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bukannya mendakwahkan tauhid, bukannya memperbaiki, menciarkan Islam, tapi justru malah merusak syariat Islam. Ya. Dan memang pantas kaum muslimin. Ternyata ya, ada sebuah penjelasan dari seorang doktor dari Mekah ya, di dalam sebuah kuliah umum di perpustakaan Ibrahim Al-Hashimi Al-Amir di Mekah Al-Mukarramah. Ya, ada seorang doktor yang bernama Hatim bin Muhammad Al-Jufri menyebutkan bahwa gen para Khabib Ba'alawi itu ya identik dengan Yahudi kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. هذا الجين J1 C3 هذا جين عربي إبراهيمي. أي أحد ما يطلع على هذا الجين، أي أحد ما يطلع على هذا الجين في الكروموزوم Y معناته أنه ما هو جاي من إبراهيم. فقالوا طيب وجدنا الآن جين بيتكرر في الكروموزوم Y، بيتكرر في الكروموزوم Y لأنه بيجي من أب لأب 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 في الرجال في الذكور. هذا الجين J1C3 رغم هذا النقاء العرقي 50% من رجال هذه السلالة ما حملت هذا الجين. احنا نتكلم على سلالة أبا وأما من هارون. فين راح الجين؟ فين راح الجين J1C3؟ Santer pemberitaan di media sosial bahwa hasil tes DNA Sadah Ba'alawi bukanlah dari keturunan Nabi, tetapi memiliki gen Yahudi. Hal ini berdasarkan laporan dari proyek Laboratorium Genetika Family Tree DNA pada hasil tes DNA Ba'alawi, susunan Y-DNA haplogropnya adalah G, dan ditemukan kode GPF3296 yang identik dengan gen Yahudi Ashkenazi, atau YP303 yang identik dengan gen Yahudi Sephardi, atau Yahudi Andalusia. Dari hasil tes DNA tersebut maka masyarakat menjadi yakin kalau Sadah Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi dan bahkan bukan keturunan orang Arab. Karena kode DNA-nya adalah GPF3296 yang tidak termasuk dalam kode Bani Quraisy liter 959, Imam Ali bin Abi Thalib FGC 10500, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali FGC 8702 Imam Husain bin Ali FGC 30416. Untuk menjawab kenapa gen Ba'alawi identik dengan gen Yahudi, maka kita akan mengulaskan dengan mengutip penjelasan dari Dr. Hatim bin Muhammad Al-Jufri. Dalam sebuah kuliah umum yang diselenggarakan di Perpustakaan Ibrahim Al-Hashimi Al-Amir di Makkah Al-Mukarramah,
Pada hari Jumat tanggal 27 Rajab 1439 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 April 2018 Masehi, Dr. Hatim bin Muhammad Al-Jufri diantaranya memberikan penjelasan sebagai berikut. Ada gen yang hilang dan gen lain datang untuk melengkapinya, dan kita menerima kromosom Y dari orang tua kita. Tetapi itu terjadi ketika mencapai gen pada generasi kedua, dan pada generasi ketiga ada perubahan pada gen. Dari mana datangnya gen-gen ini sekarang? Mereka berasal dari pihak ibu. Ada yang mengatakan bahwa Sadah Alawi berasal dari Kaukasus. Orang ini mengandalkan informasi yang dia dapatkan, bahwa gen J1C3 adalah gen Arab keturunan Ibrahim. Tidak ada yang melihat gen ini, tidak ada yang melihat gen ini dalam kromosom Y, dan itu tidak berasal dari Ibrahim. G berasal dari Kaukasus, jadi dari mana asalnya? Pada tahun 1998, diterbitkan majalah Nature, yaitu majalah pendidikan tertinggi dan paling bergengsi. Adalah orang-orang Yahudi yang mencari orang yang hilang di dunia. Jadi mereka ingin mencarinya, dan dia berkata kepadanya, "Nah, bagaimana kita mencarinya?" Mereka mengatakan, "Kita tidak akan mencarinya, karena dalam agama Yahudi ada para rabbah, yang mereka adalah para Kohanim, yang ayah dan ibunya pastilah keturunan Harun." Mereka kemudian pergi ke para Kohanim atau pendeta ini dan menelitinya. Jika Anda mendengar seorang Yahudi bernama Cohen, artinya dari garis keturunan ini, karena namanya Kohanim. Pada Kohanim ini mereka berkata, mereka memiliki kemurnian ras, ayah dan ibu, dari satu garis keturunan, dari satu ayah dan dari satu ibu. Karena mereka memiliki kemurnian ras, mereka tidak kawin dengan orang lain. Jadi mereka berkata, "Nah, kami sekarang menemukan gen yang diulang dalam kromosom Y, karena itu berasal dari ayahnya, dari jalur laki-laki, gen ini J1C3. Dan dari situlah teori ini muncul dengan adanya satu gen untuk satu ayah dalam kromosom Y. Namun bagi mereka yang tidak mengetahuinya, dan meskipun ada kemurnian ras dalam diri mereka, dari ayah dan ibu, mereka yang membawa gen yang diyakini berasal dari keturunan Nabi Harun dalam kelompok itu hanya 50%, dan separuh lainnya tidak membawanya. Anda menemukan indikasi bahwa gen ini belum terbukti berasal dari Nabi Harun, tapi mungkin berasal dari almarhum ayah dari silsilah tersebut. Kita berbicara tentang silsilah ayah dan ibu dari keturunan Harun, kemana perginya gen J1C3 itu? Jadi harus sangat perlu kita mengingat pembicaraan ini, karena sekarang adalah masalah seseorang datang dan berkata, "Demi Tuhan, ini dari Kaukasus." Ini masalah besar, karena orang ini tidak masuk dalam gen J1C3. Kami menemukan bahwa orang-orang yang gennya diteliti, 50% dari mereka tidak memiliki gen ini, dan mereka berpikir bahwa J1C3 adalah gen dari Nabi Harun. Dan terbukti bahwa biasanya mereka tidak dapat menyambungkan ini adalah gen almarhum ayah dalam garis keturunan ini, yang diwariskan kepada anak-anaknya. Dia berkata, gen J1C3 ini adalah gen Ibrahim, dan ini adalah gen dari gen Nabi yang berkode J1C3D. Dan itu, menurut pengetahuannya, bahwa kromosom Y adalah kromosom tetap yang turun dari kakek kepada ayah kepada cucu, yang tidak berubah dan tidak akan hilang. Saya hanya tahu penanda dan informasinya, dan tentu saja perlu mengutip dari majalah Nature yang mengatakan, bahwa 50% laki-laki yang mereka anggap sebagai keturunan Harun membawa gen ini, sedangkan lainnya tidak. Apakah dia tahu tentang itu atau tidak? Dan Tuhan tahu bahwa ini tidak benar, karena setengah dari anggota keturunan Harun kehilangan gen ini, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Dan jika kita menerimanya, lalu dari mana datangnya keturunan A, B, E, J dan G ini, dalam kromosom Y yang berbeda pada manusia, seperti yang dibicarakan oleh orang itu. Ketika dia mengatakan, bahwa gen yang menentukan galur dalam kromosom Y tidak berubah dengan pergantian ibu, mengapa kita tidak mengetahui gen yang menghubungkan dengan bapak umat manusia yaitu Nabi Adam? Atau setidaknya bapak kedua umat manusia, yaitu Nabi Nuh? Banyak penelitian masih mencoba melakukan itu, tapi bukan tanpa kromosom sang istri, yaitu Hawa, seperti yang diklaim orang itu, bahwa penelitian yang mencoba mengidentifikasi kromosom, ayah dari manusia pertama, terus mempelajari mitokondria molekul Hawa, meskipun ada lisensi dari non-spesialis. Studi tentang kromosom Y tidak dapat dipisahkan dari kromosom ibu, yaitu X. Hal lain yang tidak diketahui oleh non-spesialis, telah dibuktikan dengan bukti konklusif, bahwa kromosom Y adalah kromosom yang paling banyak dan tercepat dalam sel manusia, yang mengalami perubahan, dan tidak seperti yang dikatakan teman kita tadi. Kromosom Y adalah kromosom manusia yang paling rentan terhadap mutasi genetik, dan terlebih lagi, sebagai akibat dari perubahannya yang cepat dan hebat tadi, kromosom Y akan mengalami kehilangan kromosom, dan selama jutaan tahun, kehilangan sekitar 1393 gen dari 1438 gen aslinya.
Dan dalam penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2004 Masehi, dipastikan bahwa terdapat gen dari kromosom laki-laki di dalam darah perempuan. Baik setelah hamil dan melahirkan, akibat bocornya gen laki-laki ke dalam darahnya, atau bahkan pada wanita yang tidak pernah mengandung anak laki-laki. Dan terkadang mereka tidak pernah hamil, dan persentase yang tidak pernah hamil adalah 21%. Hal ini disebabkan adanya gen dari kromosom yang ditransmisikan kepada mereka dari orang tua dan kakek nenek mereka, dalam sebuah teori yang sekarang dikenal dan digunakan dalam studi tentang terjadinya penyakit autoimun. Dengan demikian, transmisi gen dari kromosom yang diwariskan kepada anak laki-laki dari ibu yang membawanya dari ayah, adalah hal yang nyata dan mapan. Dan berdasarkan itu, apa yang dikatakan orang itu bahwa kromosom tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diwariskan dari ibu, adalah murni omong kosong dan penistaan. Untuk mengkonfirmasi teori chimera parsial yang akurat ini, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 Masehi mengungkapkan adanya gen dari kromosom Y laki-laki di beberapa tubuh perempuan dalam penelitian tersebut, yang memeriksa jaringan otak untuk penyakit saraf. Gen spesifik kromosom Y ini terekspos secara kebetulan. Selama pembahasan hasil ini dalam penelitian, penekanan ditempatkan pada hipotesis dan teori chimera mikro yang disebutkan sebelumnya. Dan dia berbicara secara terbuka tentang efek yang pasti dan konstan dari gen ibu pada gen laki-laki dari anak laki-laki pada kromosom Y. Ini hanyalah puncak gunung es, sejauh mana kemungkinan struktur genetik ibu mempengaruhi gen kromosom Y pada anak laki-lakinya, bertentangan dengan apa yang disebutkan orang tersebut. Tetapi hal paling berbahaya yang dilakukan orang tersebut adalah, dia memperkenalkan pada pengetahuan yang dia tidak tahu apa-apa. Dan itu diakui di kalangan ilmiah, di mana studi dan penelitian berakhir dengan apa yang dia nyatakan. Dan Tuhan tahu, dan seperti yang kami buktikan di sini, ini tidak benar secara ilmiah. Dan dia mengatakan bahwa gen ini berasal dari Afrika atau Kaukasus, itu lucu, seperti yang dikatakan ahli genetika. Dan di sana saya menyadari bahwa siapapun yang berbicara selain bidangnya, maka akan mendatangkan suatu keanehan. Saya berharap orang itu telah meminta informasi tambahan kepada orang yang mendorongnya untuk tampil di televisi, sebelum dia mengambil informasi yang tidak diakui oleh semua sarjana dan spesialis yang diakui. Tetapi orang itu muncul dan menegaskan, bahwa apa yang dia sebutkan adalah ilmu-ilmu yang keabsahannya pasti dan disepakati di antara orang-orang berilmu, dan Allah bersaksi, bahwa itu tidak benar. Singkatnya, masalah ini tidak diterima begitu saja dalam sains, seperti yang diklaim orang tadi, dan Anda menemukan konflik di antara para sarjana hebat yang merupakan peneliti sejati dalam masalah ini. Adapun apa yang terjadi di antara orang terpelajar dan bukan orang terpelajar, maka tidak ada nilainya, ketika dia mengatasnamakan ilmu dan meninggikan suara serta menyebarkan hinaan. Dan saya tidak menemukan satupun pusat terakreditasi untuk wilayah Arab, apalagi tentang keturunan Bani Hashim, sehingga menjadi definitif mengetahui gen yang diwariskan dalam kromosom Rasulullah. Sama seperti Anda menemukan omong kosong, kenaifan, tidak pentingnya proposisi, perubahan pendirian, dan hasil yang bertentangan di situs-situs itu, Anda juga menemukan penghinaan, kutukan, fitnah garis keturunan dan kehormatan, mempertanyakan niat, asusila dalam litigasi, dan hal-hal lain yang tidak pantas diucapkan oleh lidah. Memang benar ada kelompok genetik untuk orang-orang terakhir, tapi itu bukan kakek atau ayah pertama dalam beberapa suku. Tetapi ketiadaan gen tersebut dalam cabang suku lain, tidak meniadakan garis keturunan suku tersebut dalam rantai warisan suku tersebut, atau keturunan terakhir dari ayah yang sama yang kehilangan gen tersebut, atau menukarnya dengan gen dari pihak ibu, seperti yang telah kita buktikan. Apalagi, hasil yang diklaim sebagian orang sebagai suku tertentu adalah hasil pemeriksaan puluhan, atau paling banter ratusan, dari suku yang anggotanya ternyata mencapai jutaan orang. Orang yang memberikan kesimpulan seperti ini ingin menggeneralisasikan apa yang ada dalam kategori kecil ini, menjadi jutaan milik suku yang sama. Dan mungkin ada sekelompok gen seperti itu di belahan dunia lain dan di bangsa lain yang belum diteliti. Oleh karena itu, Anda akan menemukan penghinaan di situs-situs tersebut untuk membuktikan kebernasaban terhadap suku tertentu, atau menyangkal kebernasaban orang lain pada suku mereka, tanpa bukti ilmiah yang terdokumentasi dari ayah atau kakek pertama suku ini, yang sidik jari genetiknya tidak diketahui siapapun. Dan Anda menemukan bahwa pengambilan gen muncul dalam sampel, dan secara definitif itu milik si Anu, putra si Anu, kakek dari suku ini atau itu, dengan cara yang lucu, yang tidak dilakukan oleh pusat penelitian yang dihormati, dan ini tidak bisa diketahui tanpa pemeriksaan gen kakek itu. Sebaliknya, ketidaktahuan telah membuat Anda menemukan hasil hanya dari satu orang dari Mesir, Irak,
atau Maroko, dan salah satu pemilik situs tersebut di internet atau situs jejaring sosial, mengeluarkan kebernasaban keluarga yang jauh kepada keluarga yang sempurna silsilahnya kepada suatu suku di Jazirah Arab, dan ini mungkin dan mungkin. Tetapi yang terburuk adalah menyangkal kebernasaban keluarga yang sempurna silsilahnya pada suatu suku, karena gennya tidak sama dengan gen yang dimiliki suku tersebut. Omong kosong tersebut telah mencapai klaim, kalau dia telah mengetahui gen Nabi Ismail dan gen Nabi Ishak, dan ini adalah sesuatu yang tidak diklaim oleh pusat penelitian manapun. Bahkan ketidaktahuan itu telah mencapai titik mengklaim mengetahui gen Kahtan dan gen Adnan, yang keluar dari orang yang setengah terpelajar dan yang tidak berpendidikan, bahkan dari seorang amatir. Sementara tidak ada studi nyata yang dilakukan untuk semua suku untuk mengetahui peta genetik kontemporer, setidaknya untuk suku-suku sezaman Jazirah Arab, serta gen nenek moyang suku-suku tersebut. Mereka itu adalah situs yang mencurigakan. Dan ketika saya mengatakan mencurigakan, maksud saya, apa yang saya katakan seolah-olah situs dan forum itu atau kakek mereka, adalah orang-orang yang ingin memecah belah satu suku, dan memecah belah satu tanah air. Belum lagi bencana besar, yaitu memfitnah garis keturunan yang mapan dan memiliki kehormatan murni, karena ketidaktahuan dan kekufuran, seperti yang telah disampaikan oleh Nabi. Dan kami katakan kepada orang-orang yang menolak garis keturunan Bani Hashim dari nenek moyang yang berbeda bagi Ahlul Bait, dengan dalih berbedanya gen kromosom Y dalam garis keturunan mereka. Pertama, seperti yang telah kami tunjukkan, bahwa ilmu ini tidak diakui dalam menentukan sejarah dan asal-usul ras manusia, apalagi silsilah Bani Hashim. Kedua, dengan asumsi kita menerima ilmu ini, saya katakan, bahwa multiplisitas gen dalam garis keturunan Ahlul Bait belum dibuktikan oleh studi yang terdokumentasi. Para spesialis genetika tahu, bahwa studi semacam itu, yang membutuhkan sampel gen Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Tuhan menghormati wajahnya, dan gen Fatimah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi dia, sehingga kita dapat memastikan dengan menggunakan gen ini. Saya katakan, bahwa penelitian ini belum dilakukan, dan tidak ada satupun pusat ilmiah terhormat yang mengklaim mengumpulkan sampel dari semua cabang garis keturunan Bani Hashim al-Uraidi, dan semua galurnya akan dikecualikan, sampai kita mengetahui bahwa gen tersebut dalam kromosom Y memang benar dalam proposisi ini. Ini jika kita tidak menerima banyaknya ibu dalam garis keturunan Ahlul Bait dari ras manusia yang berbeda, dan ini tidak mungkin, karena telah dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan, dan menyaksikan banyaknya ibu-ibu dari Bani Hashim, dan kami membuktikan, bahwa dari jalur atasnya telah terjadi tumpang tindih dan transmisi gen antara kromosom Y pria dan kromosom X wanita. Bukankah banyaknya keturunan dalam suku Arab yang sama, jika kita menerima keabsahan dari apa yang ada di halaman internet dan situs jejaring sosial, membuat kita berpikir, bahwa kita sedang menghadapi ilmu yang di dalamnya banyak kebingungan, dan paling tidak masih perlu pemeriksaan dan dokumentasi yang panjang? Dan siapapun yang menginginkan kebenaran harus bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan spesialisasi nyata, karena menggunakan situs internet dan bersembunyi di balik pengenal yang tidak diketahui, itu bukan dari kebenaran dalam segala hal. Dan tidaklah adil bila mengutip dari orang yang setengah terpelajar, orang yang tidak terspesialisasi dan bodoh. Siapapun yang ingin protes, ia harus mendatangkan penelitian yang baik, ilmiah, muhakamah, terpercaya dan mutabar. Dan di sini saya ingin semua orang berhati-hati dan membaca tentang penelitian ilmiah yang sebenarnya, jika dia ingin memverifikasi, dan tidak jatuh ke dalam ilmu yang dia tahu tentang itu hanyalah dari apa yang dia baca di halaman di internet atau tweet di situs jejaring sosial. Dan berhati-hatilah untuk tidak menjerumuskan dirinya mengikuti orang-orang bodoh dan memfitnah nasab orang. Di mana fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fiqh Liga Muslim Dunia mengatur kriminalisasi perbuatan itu dalam bab cara pembuktian nasab. Dan akhirnya, Tuhan mengetahui bahwa kedua hal ini tidak akan luput dari perhatian orang yang menggugat silsilah Alawi al-Uraidi al-Husaini dengan klaim palsunya, jika bukan karena fakta bahwa para Sada Alawi mencegah putra-putranya dari mengajukan kasus ini ke depan pengadilan umum, untuk orang yang menggugat garis keturunan nasab mereka, dan orang itu harus mengajukan sesuatu yang menyangkal garis keturunan nasab tersebut secara hukum. Nah, kaum muslimin, ya, ini menjadi bukti kebenaran tentang perkataan dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kaum muslimin, bahwa para Kabeb Ba'alawi itu jangankan kok mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, gen Arab pun bukan, kaum muslimin, orang Arab pun bukan. Secara tes DNA tidak menunjukkan mereka memiliki gen orang Arab. Lalu bagaimana mereka mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW? Kemudian dari
beberapa Khabib Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA juga tidak terkonfirmasi DNA mereka ini sesuai dengan DNA orang Arab. Kan sudah banyak itu ya yang melakukan tes DNA. Ada Habib Agus kemarin, ya ada keluarga Alatos, ya kemudian ada siapa itu namanya yang podcast sama Deddy Corbuzier, Habib Ja'far siapa itu namanya ya. Kemudian juga keluarga Shihab, Najwa Shihab ya. Gen Arabnya itu hanya prosentasenya sangat kecil sekali dan lebih cenderung lebih dominan gennya ke India. Itu Najwa Shihab, keluarga Shihab. Bisa jadi Pak Rizik Shihab juga sama. Karena sama-sama bermarga Shihab. Dan yang seperti ini juga didukung juga dengan statement dari Pak Rizik Shihab yang mengatakan bahwa adanya peninggalan-peninggalan seperti rambut Nabi ya, itu bisa menjadi acuan tes DNA para Khabib Ba'alawi ya, untuk menjadi acuan tes DNA orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan Pak Rizik Shihab menekankan supaya orang-orang yang mengklaim mereka zuriat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan tes DNA, untuk membuktikan kebenaran klaim mereka. Dan Pak Rizik Shihab mengatakan kalau benar dia keturunan Nabi, maka pasti ada kemiripan DNA-nya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau palsu, maka akan terbukti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Tapi ternyata sampai sekarang pun Pak Rizik Shihab, Pak Hanif Alatos, kemudian yang suka berkoar-koar si Bahar Smith tidak juga melakukan tes DNA. Bahkan sampai mengatakan tes DNA hukumnya haram. Coba. Tadinya memerintahkan tes DNA, kemudian tiba-tiba mengatakan tes DNA hukumnya haram. Dan mungkin mereka mengeluarkan statement yang seperti itu karena memang sudah banyak bukti para Khabib Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA ternyata tidak terkonfirmasi sebagai orang Arab, apalagi zuriat Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian mereka memfatwakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Karena apa? Mereka ketakutan. Dan dari penjelasan tadi kaum muslimin sudah jelas bahwa gen para Khabib Ba'alawi itu identik dengan gen Yahudi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.